Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kuliah online, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau lanjutan dari materi riset pemasaran, yaitu kita akan bahas tentang riset kualitatif. Jadi riset kualitatif ini salah satu jenis penelitian, di mana jenis yang lainnya adalah riset kuantitatif. Apa sih sebenarnya riset kualitatif ini? Di sini ada beberapa karakteristik ya di riset kualitatif. Yang pertama, setting atau latarnya itu bersifat alamiah atau wajar gitu, sesuai dengan aktualnya. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian dan kita melakukan secara alamiah, secara natural, maka itu termasuk ke dalam kualitatif. Kemudian instrumennya itu berupa manusia ya, jadi kualitatif ini yang instrumen penelitian itu berupa manusia, atau alat yang digunakan adalah berupa manusia. Kemudian ngumpulin datanya secara observatif atau melakukan pengamatan langsung si penelitinya. Lalu kita menganalisis data itu hanya secara induktif saja. Seperti kita ketahui di statistika, bahwa statistika itu ada yang induktif, ada yang inferensial atau deduktif. Jadi secara induktif itu hanya poin-poin dasar-dasar, inti-intinya saja. Kemudian yang kelima adalah proses lebih berperan penting daripada hasil. Ya, jadi memang betul-betul yang difokuskan adalah prosesnya. Proses dari mulai kita mengumpulkan ya, kemudian sampai dengan menyajikannya. Penelitian ini dibatasi oleh fokus. Nah, biasanya karena sifatnya kualitatif dan melakukan observasi, maka kita harus tentukan fokusnya di mana ya. Lalu kemudian desain penelitiannya itu hanya bersifat sementara ya. Desain penelitian ini rancangan dari penelitian yang akan dilakukan ini hanya bersifat sementara. Kemudian yang ke-8 adalah ketika kita sudah menyusun dalam bentuk laporan, ini sifatnya adalah studi kasus, permasalahan-permasalahan yang memang terjadi gitu. Kemudian menginterpretasikannya dengan ideografik atau dengan grafik-grafik gitu, hanya menunjukkan sesuai dengan digambarkannya ya dengan grafik-grafik, tanpa harus melakukan perhitungan-perhitungan yang sifatnya statistika. Jadi hanya tunjukin yang setuju, tidak setuju, yang puas atau tidak puas gitu dalam bentuk grafik. Nah, metode pengumpulan tadi disampaikan bahwa ketika kita melakukan riset kualitatif, pengamatan dengan partisipasi. Jadi si riset atau peneliti itu dia ikut langsung gitu, mengamati objek yang akan diteliti, itu fokusnya di mana gitu. Kemudian wawancara mendalam ya, kita langsung terjun gitu melalui pendekatan secara personal, secara individu, mewawancarai gitu. Ada juga melakukan penyelidikan secara hidup atau penyelidikan investigasi kayak gitu ya. Langsung terjunnya. Biasanya nih teman-teman di wartawan sering banget investigasinya. Contohnya seperti itu. Jadi kita meneliti itu benar-benar langsung, kita selidiki secara langsung. Kemudian analisis konten. Jadi yang dianalisis adalah kontennya, atau fokus yang tadi disampaikan di awal adalah kasus mana nih yang kita analisis. Jadi nggak melebar kemana-mana. Nah, di sini saya sajikan beberapa perbedaan yang kualitatif dan kuantitatif ya. Yang kualitatif ya, ini sebelah kiri dari desain, tujuan dan seterusnya nanti.
secara desain, kalau yang kualitatif itu bentuknya umum, jadi masih sangat lebar. Kemudian fleksibel, karena biasanya karena studi kasus itu biasanya akan berubah sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kemudian berkembang, kemudian tampil dalam proses penelitian. Sedangkan yang kuantitatif, desainnya itu harus spesifik, jelas, terinci. Ya, dari awal memang sudah ditentukan ini kita mau penelitian. Kalau kuantitatif itu yang hitung-hitungan ya, angka-angka, ini secara mantap sejak awal sudah ditentukan. Kemudian menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi kalau yang kualitatif itu masih bisa berubah, tapi kalau yang kuantitatif ya harus yakin, harus pasti, karena itu nanti akan jadi pegangan. Skripsi atau penelitian tugas akhir biasanya mengcombine antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kualitatifnya ada, kuantitatifnya juga ada. Tapi kalau deskripsi di tugas akhir biasanya lebih kepada kuantitatif, karena memang lebih spesifik, yang lebih spesifik dan langkah-langkahnya itu sudah jelas gitu. Kemudian dilihat dari tujuan. Dilihat dari tujuan di sini yang kualitatif biasanya memperoleh pemahaman makna atau bahasa itunya verstehen, atau kita itu dapat ya, kita memperoleh dari hasil tujuan yang kita pengen ini, kita tuh pengen tahu ini maksudnya kemana gitu loh. Jadi studi kasus ini apa sih sebenarnya yang harus dipahami. Nah, kemudian juga mengembangkan teori. Jadi teori-teori yang ada kemudian kita coba compare atau kita coba teliti dengan cara kualitatif, atau kita melakukan observasi langsung. Maka apakah teori yang ada, yang sudah ada ini kita bisa kembangkan dengan hasil penelitian ini atau tidak. Kemudian menggambarkan realitas yang kompleks. Tuh, jadi kalau yang kualitatif itu yang tadi secara alamiah, berarti sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realitasnya. Ya apapun yang ada di sana, ya harus kita amati, harus kita peroleh gitu. Beda lagi dengan yang kuantitatif. Dia hanya menunjukkan hubungan antar variabel gitu. Tidak memahami atau memperoleh pemahaman dari maknanya. Tapi biasanya menunjukkan hubungan antar variabel iya, memperoleh pemahaman makna juga iya. Jadi kualitatif sama kuantitatifnya ada. Kalau yang kualitatif itu kita kembangkan teorinya, kalau yang kuantitatif itu kita tes apakah betul teori itu bisa kita gunakan, apakah teori itu masih relevan atau tidak, kita tes. Kemudian kalau yang kuantitatif tujuannya itu mencari generalisasi gitu, kemudian mempunyai nilai prediktif, yaitu diregresikan ya, prediktif itu. Jadi kita tuh tahu dari penelitian yang menggunakan sampel, kita generalisasikan ya, kita interpretasikan untuk semuanya, seluruhnya. Pastinya yang mempunyai nilai prediktif atau yang bisa diregresikan. Kemudian kita lihat, kita tinjau dari teknik penelitiannya. Itu yang pertama, observasi, participant observation. Jadi langsung gitu ya, kita melakukan pengamatan langsung. Si peneliti juga kita harus terjun langsung gitu. Kemudian melakukan wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini adalah wawancara yang pertanyaannya itu tidak ada pilihan, atau kalau esai lah kalau itu ya. Jadi si responden itu bebas mau menjawab kemanapun ya, karena memang ini terbuka gitu. Beda lagi dengan yang kuantitatif, biasanya lebih ke eksperimen, kemudian melakukan survei, atau bisa observasi tapi terstruktur. Terstruktur di sini adalah kita sudah ada gitu pedoman-pedomannya, apa saja yang harus dilakukan. Kalau yang kualitatif itu ya real, sesuai ada realitas atau fakta yang ada.
Wawancaranya juga terstruktur. Terstruktur ini atau tertutup ini sudah ada jawabannya, pilihan, opsi pilihan. Jadi kita tinggal menyodorkan, kemudian kita kita tentukan pilihan-pilihan dari setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan pada narasumber. Lalu dilihat dari instrumen penelitian, ini yang kualitatif ini langsung kepada manusianya instrumennya. Kemudian bisa juga pakai buku catatan, ya. Alat-alat yang dipakai nih, instrumen itu alat-alat ya. Manusianya, kemudian pakai buku catatan-catatan, kemudian bisa juga recording, kita rekam. Nah, dari hasil itu baru kita sajikan gitu. Beda lagi dengan kuantitatif, ini melalui tes, angket, wawancara, skala gitu ya, wawancara tertutup ya. Kemudian kita juga gunakan komputer, kalkulator, dan aplikasi ya untuk menghitung hasil dari pengumpulan datanya. Kemudian lihat dari datanya. Data untuk yang kualitatif itu hanya deskriptif sifatnya. Data yang kita peroleh hanya deskriptif. Artinya deskriptif ini hanya mendeskripsikan saja, ya, tanpa melakukan perhitungan-perhitungan atau inferensial ya. Deskriptif atau deduktif biasanya cuma tidak sampai dengan pada tahap menginterpretasikan atau mengambil kesimpulan. Deskriptif itu hanya menggambarkan, menjabarkan, ya, menjelaskan sebuah kasus gitu ya, tanpa kita buat kesimpulan atau menginterpretasikannya. Kemudian data yang kualitatif itu bersifat dokumen pribadi juga bisa. Terus catatan lapangan, ucapan responden, dokumen, dan lain-lain. Ini adalah yang sering kita lihat ya. Jadi kalau ambil data tuh saya lebih senang mengibaratkan dengan teman-teman yang wartawan ya, jurnalis. Biasanya itu pengumpulan data-datanya sifatnya pribadi ya. Kemudian kita di lapangan juga suka mencatat ya, responden apapun kita ambil, kita rekam gitu. Kalau yang kuantitatif ya jelas datanya kuantitatif atau sifatnya itu menginferensial, menjelaskan ya secara angka-angka itu. Hasil pengukuran berdasarkan variabel dioperasionalkan menggunakan instrumen. Jadi kita buat dulu operasional variabelnya. Jadi si instrumen itu kita buat variabel-variabel itu kita buat instrumen, di mana instrumen ini yang nanti akan jadi kuesioner gitu. Kita ukur pakai kuesioner gitu. Dari variabel-variabel yang kita sudah tentukan, si peneliti tentukan ya, variabelnya apa, kemudian dimensinya apa, indikatornya apa, kemudian dibikin pertanyaan atau instrumen dalam kuesioner. Karena kita di setiap kuesioner pasti akan ada jawaban, dan setiap jawaban itu biasanya bentuk-bentuknya angka. Nanti dikonversikan ke angka gitu. Kemudian dia dari sampel. Kalau yang kualitatif itu biasanya kecil sampelnya, ya, tidak representatif malah, ya. Purposif itu di statistika dulu ya, kita sesuai kriteria biasanya, yang masuk kriteria, tidak spesifik ya. Kemudian dari kuantitatif biasanya sampel besar nih kalau kuantitatif. Kemudian representatif atau bisa mewakili ya, bisa mewakili populasi. Jadi kalau yang kualitatif biasanya nggak representatif, sesuai dengan aktualnya dia dapatnya berapa. Kalau yang kuantitatif ya biasanya pengambilannya ya, teknik sampelnya itu random, acak. Kalau proportif itu ditentukan sesuai kriteria-kriteria yang memang cocok dijadikan sebagai responden. Tapi kalau yang kuantitatif ya random, semuanya memiliki peluang yang sama gitu untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian dari analisisnya yang kualitatif itu bisa terus menerus gitu ya sampai dengan akhir penelitian. Kemudian sifatnya induktif ya,
kemudian mencari pola, model, tema. Sedangkan yang kuantitatif ya pada tahap akhir ya ada setelah pengumpulan data ya sudah selesai. Ya, tinggal kita mengolahnya gitu. Mengolah data yang kita dapat dari penelitian tadi pada proses pengumpulan. Jadi kita interaksi dengan subjek atau objek penelitian itu sampai dengan pengumpulan data. Setelah itu ya kita menggunakan atau mengolah data itu menggunakan statistik atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya deduktif. Deduktif ini dia langsung sampai dengan menginterpretasikan dan menganalisa, menginterpretasikan, kemudian kita bisa ambil kesimpulan. Kemudian hubungan dengan responden, kalau yang kualitatif itu lebih akrab ya, karena memang sering ketemu gitu. Ya, kedudukannya juga sama setara jangka lama gitu. Karena memang si periset itu langsung terjun langsung, observasi langsung. Kalau yang kuantitatif biasanya berjarak atau sering tanpa kontak langsung. Biasanya pakai sebar kuesioner, apalagi sekarang era digital ya, kuesioner juga nggak dikasih, nggak ngeliat orangnya, kita tinggal share linknya, langsung kita bisa tahu jawaban dari si responden. Jadi nggak pernah ketemu gitu kan. Hubungan antara peneliti subjek jangka pendek ya, setelah selesai ya sudah gitu. Kemudian dari usulan desain, kalau yang kualitatif itu lebih singkat, sedikit literaturnya sedikit, ya, jadi literatur itu referensinya, terus pendekatannya secara umum general, masalah yang diduga juga relevan. Perbedaan yang paling dasar adalah tidak ada hipotesis atau pertanyaan jawaban sebentar, semua real, ya. Fokus penelitian itu sering ditulis setelah ada data gitu. Jadi kita berusaha observasi dulu, kita ketemu kasus apa enggak nih, baru kita tulis gitu, berdasarkan data-data pengumpulan di lapangan. Jika yang kuantitatif itu biasanya lebih luas dan terinci itu, dan harus didukung juga oleh literatur atau referensi-referensi yang ada kaitannya dengan masalah itu. Ya, referensi bisa dari buku teori-teori atau jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu. Yang kuantitatif ini juga ada kerangkanya, jadi langkah-langkahnya itu sudah jelas gitu. Terus masalah yang diuraikan dan dituju juga fokus, udah ketahuan nih, kita mau meneliti tentang promosi atau penjualannya misalkan, kualitas pelayanannya gitu. Ya kita fokus di sana dan sudah ada prosedurnya. Bagaimana cara mengukur atau meneliti tentang kepuasan. Masalah diuraikan ditujukan pada fokus tertentu yang tadi disampaikan sudah ditentukan gitu dari awal. Desain kita sudah fokus di awal, kita mau meneliti tentang A misalkan. Ya sudah, kita nggak perlu lagi seperti yang kualitatif. Ya sesuai dengan fakta yang di lapangan, lalu baru kita tentukan penelitiannya, gitu ya. Jadi kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini jawaban sementara, ya. Itu biasanya dirumuskan dengan jelas gitu sebelum ke lapangan. Misalkan saya pengen meneliti apakah ada pengaruh misalkan si penjualan terhadap keuntungan, misal keuntungan perusahaan gitu. Ini kan bentuknya tanda tanya, apakah ada pengaruh atau enggak sih gitu. Bisa ya, bisa enggak gitu. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan sudah ada dua opsi jawaban. Ya, bisa iya, bisa juga enggak gitu. Baik, ini proposal penelitian kualitatif ya. Biasanya yang kualitatif itu judul penelitian itu bersifat umum, nggak fokus, sehingga kemungkinan akan berkembang di perjalanan nanti itu sangat mungkin sekali. Biasanya sesuai dengan kondisi lapangan gitu, dan tidak menggambarkan secara variabel tertentu gitu loh. Bisa saja nanti di lapangan ketemu dengan banyak variabel ya, semuanya kita ambil. Lalu di pendahuluan latar belakang masalah biasanya keadaan ini bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih menghasilkan sesuatu yang membingungkan terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang.
dan masalahnya itu belum banyak diteliti, itu menjadi prioritas ya. Yang belum banyak diteliti itu biasanya kita prioritaskan. Aksesibilitasnya juga harus kita perhatikan ya, signifikansinya, isu-isu yang berkembang, yang viral saat ini apa, terus ada kontribusi terhadap si objeknya atau masyarakat, kemudian sentral atau tidaknya permasalahan, kemudian ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan suatu disiplin. Itu latar belakang. Rumusan masalah ini nggak kaku ya, tentatif, artinya rumusan masalah ini nanti masih bisa disempurnakan atau masih mungkin sewaktu di lapangan. Kalau di lapangannya berkata A, sementara kita sudah rumuskan di awal B, maka kita harus ikuti sesuai dengan di lapangannya. Ya pastinya setiap rumusan masalah ini kita harus telah pustaka dulu, kemudian pengalaman. Dan bisa jadi di lapangan itu tidak sesuai gitu ya, maka peneliti biasanya kalau yang kualitatif harus mengikuti apa yang ada di lapangan. Tujuan penelitiannya memecahkan masalah pastinya sesuai dengan rumusan ya. Apa kalau rumusannya pengen menyelesaikan permasalahan A, maka tujuannya adalah memecahkan permasalahan A. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga fokus ya. Pertanyaan fokusnya itu fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Jadi bukan membatasi kasus yang ada di sana, tapi ini studinya studi apa nih gitu. Kemudian subjektivitas peneliti itu sangat dihargai dan dihormati. Kalau peneliti sudah menetapkan masalah dan tujuannya, memang dia harus memegang posisi paradigmanya, ya sesuaikan, nggak boleh berubah yang ketika masalahnya atau tujuannya sudah ditetapkan, kemudian dia berubah posisi paradigmanya, jadi sudut pandangnya jangan, ya bukan sesuai aktualnya saja gitu. Kemudian pertanyaan harus difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan masalah dan tujuan pastinya ya, jadi tidak boleh melebar. Subjektivitasnya jelas, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, kemudian bisa juga diskusi dengan teman-teman atau peneliti-peneliti yang lain. Dilihat dari kajian pustaka, pasti harus ya, walaupun ini ada kajian pustaka dan penelitian terdahulu, kemudian kerangka berpikir atau analisis yang sifatnya teoritis. Ini sebenarnya untuk pendukung ya, walaupun kualitatif, tapi kita juga harus mengkaji ya secara pustaka, sehingga nanti ketika menganalisis itu ada bantuan atau ada pengaruh dari pustaka atau riwayat penelitian terdahulu. Kerangka berpikir atau analisis yang sifatnya teoritis, ya hanya teoritis saja. Kajian ini tidak diperlukan ya dalam grounded research ya atau anti teori ya. Jadi kalau yang sifatnya model anti teori, menolak rumusan masalah, rancangan penelitian, kajian teori yang mendikte arah penelitian, data merupakan sumber teori, maka kajian pustaka tidak perlu. Kemudian metode penelitiannya biasanya penentuan subjek penelitian, narasumber, informan, aktivitas, lokasi, dokumen, arsip, ya itu sudah ada ya, dan itu harus diseleksi ya. Diseleksi ya, tidak mewakili populasi, tapi mewakili informasinya. Siapa yang dianggap tepat gitu sebagai informan ya. Jadi informannya ini, saya mau meneliti tentang perempuan, kan tidak mungkin juga saya menentukan subjek penelitiannya ke laki-laki gitu kan, itu nggak tepat gitu. Kemudian pemilihan setting atau latar penelitian, ini tempatnya itu harus
dekat ya biasanya. Terus kemudian si peneliti itu tahu banget itu tentang ini ya, tahu tentang areanya, tempatnya gitu kan. Kemudian kalau dia tidak tahu atau jaraknya terlalu jauh, biasanya sudah muncul ya, menjadi sukar dilakukan. Ada subjektivitas biasanya. Jadi lebih baik dikenal baik ya, tempat yang dikenal baik atau di tempat sendiri gitu ya. Kemudian dari teknik pengumpulan data, datanya itu adalah yang diucapkan atau ditulis dan perilaku biasanya. Kita ngamatin secara langsung namanya juga. Kata-kata yang diucapkan apa, biasanya kan suka ada rekaman gitu supaya nggak salah gitu loh. Ada suaranya, jangan sampai pada saat disajikan itu berbeda dengan hal yang dikeluarkan oleh narasumber. Alat yang pengumpul datanya, kalau yang tadi di kuantitatif itu adalah kuesioner gitu ya. Nah, kalau di kualitatif ini ya si penelitinya sendiri gitu. Dan sumbernya adalah manusia. Dan si penelitinya langsung terjun ya. Kemudian ketika kita menganalisis data, ada dua model ya, ada yang interaktif, ada etnografik. Kalau yang interaktif itu pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan, verifikasi. Jadi tidak menjawab hubungan kausalitas ya. Kalau kualitatif mencari hubungan atau pengaruh. Etnografik itu biasanya domain analisisnya, taksonomi analisisnya, kompetensial analisisnya, kemudian tema dari analisisnya. Ya, teknik untuk mencapai keabsahan atau kredibilitas. Ya, jadi ini teknik-tekniknya ya. Biasanya untuk menghindari atau menghilangkan unsur subjektivitas, ini perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, diskusi itu menghindari statement atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya pribadi atau kita sendiri yang menentukan subjektivitas. Jadi harus ada pembanding, harus ada diskusi atau dengar suara-suara yang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang riset kualitatif. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan ya bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian. Mohon maaf, ini saya juga masih banyak belajar, butuh banyak belajar. Ini sedikit pengetahuan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.